ke pembuka. Udah ada, bisa kita mulai nih. Ya. Oke, mulai ya. Aku Oke. mulai rekam ya. Yup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Kapita Selekta dengan judul materi hybrid cloud. Sebelum masuk ke penjelasan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya Yandra Setiawan. Saya Kevin Brian Sirait. Saya Mia Ermawati Nurul Inayah. Saya Nurma Kesi. Baik, selanjutnya akan kami lanjutkan untuk penjelasan materi yang kami buat. Oke, masuk ke materi, Bang. Ya, sebelum masuk ke penjelasan hybrid cloud, saya akan menjelaskan sedikit tentang cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing memiliki beberapa mode cloud seperti private cloud, public cloud, multi-cloud, dan hybrid cloud. Nah, dari beberapa macam cloud computing, di sini kami akan menjelaskan tentang hybrid cloud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kevin. Oke, tentang Silakan, Mas. materi hybrid cloud. Hybrid cloud adalah model cloud computing yang merupakan gabungan dari private cloud dan public cloud. Hybrid cloud biasanya digunakan perusahaan yang berhubungan dengan pelayanan luas, membutuhkan dua server yang dapat diakses oleh publik dan yang hanya dapat diakses oleh orang internal. Misalnya sebuah perusahaan menggunakan public cloud untuk sistem registrasi, website, aplikasi, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka menggunakan private cloud untuk menyimpan dan mengelola data penting klien, catatan finansial, dan lainnya. Manfaat hybrid cloud. Yang pertama, mengambil keputusan IT akan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap komponen privat dibandingkan dengan public yang dikemas sebelumnya. Dengan begitu, dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas untuk kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, dapat memiliki infrastruktur komputasi lokal yang mana bisa mendukung beban kerja rata-rata untuk bisnis, sekaligus bisa mempertahankan kemampuan dalam memanfaatkan public cloud. Jika menemui keterbatasan sumber daya yang beban kerjanya melebihi dari kapasitas komputasi perusahaan, membangun hybrid cloud juga akan memungkinkan untuk mendesain server, menyediakan penyimpanan cepat dan arsip dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Mia. Kepada Mbak Mia disilakan. Isi dulu. Oke. Terbalik Kevin. Oh maaf, Mbak Nurma, silahkan. Oke. Untuk mengelola hybrid cloud, ada beberapa pendekatan untuk mengelola jaringan tersebut. Yang pertama, hybrid cloud manajemen software. Perkembangan teknologi jaringan membuat perusahaan-perusahaan saat ini mengembangkan software untuk mengelola infrastruktur lokal dan komputasi secara terpusat dalam satu konsol. Beberapa komponen dinamis seperti virtual mesin, stroke, database, dan sumber daya lainnya bisa ditambahkan atau dikurangi melalui konsol tersebut.
Konsol ini bisa dijalankan baik pada public cloud maupun data center perusahaan. Yang kedua, vendor native hybrid cloud. Pendekatan ini untuk mengelola hybrid computing adalah memperluas footprint lokal ke public cloud atau sebaliknya dan menghubungkan public cloud dengan data center. Dalam beberapa tahun terakhir, semua vendor cloud menawarkan layanan infrastruktur as a service atau LaaS yang memudahkan perusahaan dalam mengelola komputasi. Layanan LaaS mengembangkan koneksi dari layanan public cloud ke data center. Yang ketiga, platform as a service atau PaaS. Platform as a service adalah pendekatan platform pengembangan bagi developer untuk membuat aplikasi tanpa perlu menyediakan infrastruktur dasar untuk menjalankan produk yang dibuat. PaaS akan secara otomatis mengkonfigurasi sumber daya infrastruktur pada lingkungan private atau LaaS yang membuat pengelola hybrid cloud computing semakin mudah. Yang akan dijelaskan oleh Mbak Mia. Baik, sekarang mengenai kelebihan hybrid cloud. Berdasarkan skalabilitas, dapat meningkatkan kapasitas sesuai yang dibutuhkan. Contohnya, jika perusahaan ingin mengembangkan aplikasi baru, dengan penggunaan hybrid cloud, tentunya pekerjaan ini akan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, kelebihan hybrid cloud berdasarkan kecepatannya. Hybrid cloud memungkinkan penggunanya untuk mengoptimisasi kemampuan dari jaringan ini dan meminimalisir terjadinya latency atau keterlambatan. Yang ketiga, redundansi. Dengan menggunakan hybrid cloud, pengguna bisa lebih tenang karena jika mengalami kegagalan sistem, karena data kritikal aman tersimpan melalui private cloud dan dapat secara langsung di-backup melalui public cloud. Yang keempat, kontrol. Dengan penggabungan antara private cloud dan public cloud, perusahaan dapat memelihara infrastruktur pribadi untuk aset yang kritikal dan sensitif dengan latensi rendah. Yang kelima, efisiensi biaya. Keunggulan lain dari hybrid cloud ini adalah dari biaya yang akan lebih efisien ke depannya. Dengan hybrid cloud, user dapat menyeimbangkan antara keamanan data yang terjamin dan penggunaan data yang sesuai dengan kebutuhan bisnis user. Kemudian, di samping ada kelebihan, tentunya hybrid cloud juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu peraturan yang ketat, di mana harus memastikan bahwa layanan cloud sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai contohnya, perusahaan A menyewa layanan public cloud dari vendor A untuk rumah aplikasi yang sudah dibuat. Karena aturan undang-undang yang berlaku, data konsumen yang ada di perusahaan A tidak boleh ada di pihak ketiga. Maka perusahaan A taat dengan peraturan tersebut, yaitu menyimpan data konsumen ke database mereka sendiri. Dan aplikasi baru akan mengakses database di internal perusahaan tersebut. Yang kedua, ketergantungan infrastruktur IT. Ketergantungan infrastruktur IT dan juga penyedia layanan sehingga diperlukan backup di seluruh pusat data agar perusahaan Anda memiliki kopiannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian dari seluruh penjelasan tentang hybrid cloud. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan atau ada salah kata dari yang kami sampaikan, atau ada kekurangan materi yang masih belum lengkap. Mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.